Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Fitri Karema. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil apa saja yang saya kerjakan di dalam tugas besar data mining uh, milik saya. Yang pertama, dilihat di sini. Jadi tugas besar data mining ini, datanya ini adalah data yang pernah digunakan saat perlombaan Data Mining Cup 2019. Yang isinya itu adalah data transaksi pembayaran yang memakai pemindaian mandiri gitu. Nah, dikarenakan adanya kebebasan ini, nah pastinya tentunya akan ada pihak-pihak tertentu yang akan mencoba untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menipu data transaksi tersebut. Nah, makanya tujuan dari tugas besar data mining ini adalah kita memprediksi apakah data transaksi tersebut itu termasuk penipuan atau fraud atau bukan gitu. Nah, di sini ada 10 atribut, saya sebutkan saja. Ada trust level, ada total scan time in second, terus ada grand total, ada line item void, selanjutnya ada scans without registration, lalu ada quantity modification, scanned line items per second, value per second, line item void per position, dan fraud. Oke, langsung saja. Pertama adalah tahap pre-processing data. Saya di sini mengimport library yang dibutuhkan seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan lain-lain. Lalu saya read data uh, yang akan dilatih. Saya di sini mengunggah terlebih dahulu di GitHub, baru saya uh, taruh linknya di sini, lalu saya tampilkan datanya. Untuk data latih sendiri, di sini datanya uh, sudah sudah dibagi dua dari awal. Jadi sudah ada data latih sendiri dan ada data tes sendiri. Nah, di sini untuk data latihnya itu ada terlihat 179 row dan ada 10 kolom atau 10 atribut. Lalu saya tampilkan juga data headnya 15. Nanti saya tampilkan info. Saya ingin tahu apa aja sih tipe data dan entry-nya. Dan di sini terlihat ada 10, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada 10. Dan tipe datanya integer dan float. Lalu saya tampilkan informasi terkait mean, standar deviasi, dan lain-lain di setiap atribut. Lalu saya cari missing value-nya di sini. Di sini saya cari missing value dan saya cari no value-nya. Ternyata no value dan missing value-nya tidak ada. Saya juga visualkan menggunakan msno.bar seperti ini, dan terlihat tidak ada null. Nah, habis itu saya tampilkan banyaknya kasus fraud atau penipuan yang terjadi pada data ini. Di sini terlihat bahwa kalau yang tidak terjadi atau nol, jadi nol ini tidak terjadi, yang satu ini yang terjadi. Yang tidak terjadi ini sekitar 1750 total kasusnya, sedangkan yang terjadi ini sekitar tidak sampai 250, jadi 250 ke bawah ya. Lalu saya tampilkan data historinya sini menggunakan data.his. Jadi saya tahu persebaran datanya di sini. Selanjutnya saya lihat korelasi antar atribut pada data. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa satu atribut dengan atribut yang lain itu memiliki ketergantungan masing-masing. Jadi saya di sini memilih untuk tidak mendrop apapun, tidak mendrop atribut manapun, karena saya berpikir kalau misalkan ada yang di drop, nantinya akan ada satu atau dua maksudnya akan berdampak pada atribut-atribut lainnya begitu. Nah, masuk ke tahap kedua, yaitu tahap normalisasi. Sini saya menggunakan normalisasi untuk agar nilai-nilai value-nya ini per atributnya tuh masuk ke dalam rentang yang lebih kecil dan diberikan standar dan pada standar atau skala yang sama gitu. Saya set normalisasi dan standarisasi di sini menggunakan standard scalar. Saya tampilkan. Jadi di sini
saat di tahap normalisasi dan standarisasi data ini, saya sudah pisahkan X dan Y-nya, di mana X-nya itu di mana Y-nya itu adalah fraud-nya atau labelnya yang tadi itu 0 dan 1. Sedangkan untuk X-nya adalah semua atribut kecuali fraud. Jadi saya tampilkan yang X, lalu saya masukkan Y sama dengan data fraud. Lalu di sini saya split. Di sini saya split menjadi dua, yaitu 20% untuk data test dan 70% data train. Lalu sini saya bangun modelnya. Saya di sini menggunakan 3 algoritma. Yang pertama ini naive Bayes. Jadi naive Bayes ini adalah algoritma klasifikasi yang menggunakan metode probabilitas dan statistik sebagai metodenya. Di sini kita lihat dapat akurasi 0,811. Lalu saya juga memakai decision tree yang mana ini algoritma yang menggunakan konsep struktur pohon atau pohon berhierarki. Jadi pohon ini adalah representasi dari aturan keputusan. Dan di sini saya bangun modelnya dan dapat dilihat akurasinya kita dapat 0,949 atau 0,95 kalau misalkan kita genepin. Lalu saya juga memakai algoritma random forest. Sini saya bangun juga dan didapat akurasi sebesar 0,981 ya, segitu 0,981. Terus saya compare modelnya menggunakan data compare, dan akhirnya setelah melihat comparing data dan nilai akurasinya yang paling bagus, akhirnya saya sendiri memilih algoritma random forest sebagai model yang akan digunakan pada data ini. Lalu pada tahap cross validation, sini saya masuk ke tahap cross validation menggunakan grid search. Jadi agar performansinya itu lebih ditingkatkan lagi dari yang sebelumnya. Lalu saya masukkan ke grid search. Lalu saya dapatkan akurasinya 0,9787 ya, malah turun malah. Berarti grid search-nya tidak berhasil ya, karena malah turun. Yang awal tadi 0,98 dan sekarang 0,987 ya, walaupun tidak terlalu itu tapi malah turun ya. Oke, lalu saya save modelnya menggunakan joblib. Saya save model yang tadi barusan di grid search atau saya cross validation, saya save. Saya juga save juga menggunakan pickle. Jadi saya masukkan lagi untuk mencoba predict menggunakan X-test yang sebelumnya. Ini saya ya. Lalu akhirnya pada tahap terakhir saya akan memprediksi data tes yang dari awal memang sudah dipisah dengan data latih. Jadi sini saya mount drive saya, lalu saya masukkan, saya read data tesnya, lalu saya tampilkan data tesnya. Di sini terlihat data tesnya itu ada 49.000, hampir 50.000 lah ya, kali 9 kolom, berarti dia tidak ada fraud di belakang. Nah, itu yang harus saya labelkan. Lalu saya prediksi, saya berikan label, saya kelompokkan data tes tersebut dengan menggunakan prediction. Ini nama model sudah di save, .predict memakai data test. Lalu kita di print predictions-nya. Lalu dilihat di sini adalah semua data prediksi dari yang dihasilkan dari data test. Lalu data testnya ini, data fraud yang sudah tadi diprediksi ini saya masukkan ke kolom baru, yaitu data underscore test sama dengan fraud. Jadi di sini nanti sudah ada fraudnya di belakang ini. Lalu
saya save datanya tersebut ke CSV, dan dapat di-download dan dapat dilihat di Google Drive saya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan saya jabarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.